4, tidak boleh terdapat pada hewan kurban tersebut cacat yang buruk seperti pincang, buta, sakit, gatal-gatal, terlalu kurus. Itu nggak boleh dijadiin daripada hewan kurban sebagaimana hadis yang di bawah disebutkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tujzi'u fihil adahi fil adahi al-ba'ratun arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra al-bayyin awraha wal marid al-bayyin mardaha wal arja al-bayyin arjaha wal kasirah wa fi riwayatil ajfa allati la tungi. Ada 4 hal yang tidak boleh dijadikan hewan kurban: buta yang buruk butanya, kemudian sakit yang buruk sakitnya, pincang yang buruk pincangnya, dan yang patah atau terputus salah satu anggotanya. Ulama mengatakan bahwa ini cacat-cacat pada hewan kurban nggak sah dijadiin kurban. Nah, terkadang kita tatkala menjatuhkan daripada hewan kurban tersebut, cedera tuh hewan. Ada yang putus kakinya, naudzubillah, putus. Nariknya berarti kencang banget itu. Pakai tenaga dalam kali, sampai putus kakinya. Pas dia tarik, putus ya. Atau enggak putus, tapi patah. Waktu dia ngamuk, dia diri lagi, pincang kakinya, diseret sama dia. Ya, patah kakinya. Enggak boleh dijadiin korban. Enggak sah buat korban. Minta maaf sama yang punya tuh, berapa orang? 1 orang punya, telepon, Pak, minta maaf nih Pak. Ya. Kita ada kesalahan tadi panitia, minta maaf wajib. Kenapa? Karena tangannya daripada panitia itu amanat. Makanya hati-hati betul, panitia yang gak bisa mendingan ya lihat aja deh, mundur. Kasih panitia yang betul-betul paham cara menjatuhkan hewan kurban. Kalau kambing sih gampang jatuhinnya, kalau sapi kan susah. Tanya orang yang ngerti. Tatkala jatuh dia minta maaf sama orangnya, kalau dibilang udah nggak apa-apa deh, sembelih aja deh, sembelih bagi-bagiin udah deh. Mestinya kalau dibilang ya tunggu dulu, kita sembuhin dulu ini kambing. Patah nggak begitu nggak begitu berat, cuman pincangnya dia buruk pincangnya, tapi masih bisa diobatin. Ada yang ngerti ya, ngurut sapi ada yang bisa, misalkan ada yang bisa diurut dulu kan, waktunya panjang, tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nggak apa-apa, besok masih belum bisa, udah agak, besoknya lagi udah agak jalannya udah lumayan, nggak terlalu pincang, besoknya lagi udah sembuh deh. Atau pincang tapi nggak buruk pincangnya, boleh dijadiin korban. Yang tadi dia potong tuh di hari tanggal 10 Idul Adha, nggak sah korbannya, nggak dapat pahala korban. Tapi yang tanggal 13 dia potong, ya sapinya udah sehat, jalannya udah biasa, pincangnya nggak terlalu parah, maka yang demikian itu sah dijadiin daripada hewan kurban. Tapi kalau masih pincang, itu tidak sah dijadikan daripada kurban. Kemudian juga tadi sudah kita dengar, tidak boleh ada yang terputus salah satu anggota badannya. Seperti apaan? Pahanya atau kupingnya, atau misalkan kakinya terputus, nggak boleh. Kecuali terputus bagian yang nggak dituju seperti biji. Pada kemaluannya ya, biasanya itu kebanyakan orang-orang dulu membawa kambing-kambing kepada orang yang bisa mengkebiri kambing. Kan diputusin tuh, boleh gak dijadiin kurban. Nah itu di bawah dikatakan, adapun kambing kebiri dijadikan kurban tidak ada larangannya. Gak ada larangan. Bagaimana disebutkan dalam kitab Ighna, Minhajut Thalibin disebutkan juga gak ada larangannya. Karena Rasulullah SAW pernah menyembelihnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dan lainnya, anna sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini mawju'ain ay khasyatin. Rasulullah pernah menyembelih 2 ekor kambing kibas yang dikebiri. Artinya walaupun sebagian anggotanya terputus atau diputus, tapi anggota badannya malah bertambah, malah jadi gemuk. Kalau dikebiri itu menggemukkan daripada badannya. Terputus sedikit tapi yang tumbuh lebih banyak, itu nggak apa-apa, diperbolehkan, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian masuk di dalam masih di halaman 4, cara
waktu berkurban. Sebelum cara pembagian waktu kurban, kapan waktu kurban? Waktu kurban, waktu menyembelih, dikatakan menyembelih kurban dapat dimulai setelah khotib selesai dari khutbahnya yang kedua. Khotib selesai khutbahnya yang kedua dan berakhir sampai akhir hari tasyrik. Masih panjang waktunya, nggak apa-apa. Di hari itu nggak bisa, besok bisa, lusanya bisa sampai tanggal 13 Zulhijjah. Seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, awal ma nabda fi yaumina hadza nusalli tsumma narja fananhar. Man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatuna wa man tubiha qabl fa inna ma huwa lahman qaddamahu li ahli. Itu salah cetak tuh ya. Lahman qaddamahu li ahli. Wa laisa minan nusuki syai'. Awal yang kami mulai di hari raya Idul Adha, ya, tidak kurang terjemahannya. Awal yang kami mulai di hari raya Idul Adha, salat, yaitu salat Id. Salat Idul Adha. Kemudian kami pulang dan menyembelih hewan kurban. Kami pulang menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang mengerjakan demikian maka telah mendapatkan sunnahku. Artinya dia telah melakukan kurbannya yang benar, yang sah kurbannya. Dan barang siapa yang berkurban sebelumnya, habis subuh langsung dipotong. Kenapa buru-buru banget? Iya, habis yang motong banyak panggilan. Kalau nggak sekarang nggak bisa nih. Bisanya habis subuh. La ilaha illallah, bilang aja nggak bisa deh hari ini. Itu salah juga. Kita maksa juga. Yang punya hewannya juga maksa juga. Maunya cepat-cepat hari itu juga. Kalau nggak mau beli sama dia. Masjid-masjid udah nungguin dia di masjid. Biar gimana? Biar keburu di masjid, dipotong habis subuh. Dipotongnya habis subuh. Boleh gak dipotong habis subuh? Ya, dipotong habis subuh itu nggak sah daripada kurbannya. Dikatakan awal yang kami mulai di hari raya Idul Adha adalah sholat Id, kemudian kami pulang dan menyembelih hewan kurban. Barang siapa yang mengerjakan demikian maka telah mendapatkan sunnahku, dan barang siapa yang berkurban sebelumnya maka itu adalah daging yang disajikan untuk keluarganya dan tidak ada hubungannya dengan korban. Artinya nggak dapat pahala korban. Inti potong jam berapa nih kambing? Udah belum sholat Id udah dianterin daging kambing. Habis subuh motongnya. Nah, berarti bukan korban tuh. Anda nggak bisa, Anda mau minta ganti, nggak dapat pahala korban Anda kalau sekarang sih. Habis sholat baru dipotong, sebelum sholat dipotong. Nah, kalau kita mau lihat lagi dengan detail, kita mau tahu sah apa kagak korban kita, ulama mengatakan waktu pertama mulainya korban itu terbit matahari. Matahari terbit pada tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah juga 10 Zulhijjah di tempat kita, bukan di tempat di negeri orang, di tempat kita. Masuk 10 Zulhijjah malam, ya sudah diumumkan besok masuk tanggal 10 Zulhijjah lebaran haji. Tatkala masuk waktu subuh, kemudian terbit matahari, ditambah sebagian ulama mengatakan irtifa qadar rumuh. Kira-kira di waktu kita sekarang nih Jakarta dan sekitarnya jam 6 lewat seperempat, yakin udah tuh jam 6.15. Ulama mengatakan waktu awal permulaannya bukan hakikatnya masjid yang di masjid itu melaksanakan udah selesai melaksanakan khutbah yang kedua, bukan. Kadarnya aja, kadarnya. Dalam arti sholat Id dia udah laksana terbit matahari jam 6 lewat seperempat, lewat 15, ditambah 2 rakaat sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang singkat. Dalam arti yang singkat yang fardunya aja. Sholat Fatihah fardu, udah Fatihah nggak pakai baca surat, ruku, tumak ninah, i'tidal tumak ninah dan seterusnya. Khutbah rukun-rukunnya aja. Udah kita tahu rukunnya 5. Hamdalah, kemudian salawat, wasiat bitaqwa, ayat, duduk, kemudian hamdalah, salawat, wasiat bitaqwa, doa udah. Kira-kira menghabiskan waktu sholat dan 2 khutbah tersebut kira-kira misalkan 15 menit atau 10 menit. 2 rakaat sama 2 khutbah yang singkat. Ya kira-kira 10 menit. Tadi
jam 6:15 tambah 10 jam 6:25. Nah kita tanya lagi tuh motongnya jam berapa tadi? Kita baru kelar khutbah, udah kelar khutbah lagi mau pulang ke rumah dijegat sama yang punya kambingnya itu yang kita beli sama dia, yang kita bilang nanti sekalian dipotongin, dia bawain ke rumah plastiknya sama semuanya udah jahis, udah rapi semuanya. Nih hewan kurban inti. Kita tanya balik, inti motong kapan? Ane baru banget kelar khutbah, ane pengen ngeliat kambing ane, pengen ngeliat. Inti nggak percaya, mana udah potong bener kambing inti ini, ane bukan beli di pasar, ini kambing inti ane potong. Jam berapa motongnya? Nah bisa kita tahu, kita perinciin lagi tadi tuh, motong jam berapa? Kalau motongnya habis subuh nggak sah, minta gantiin dah tuh, nggak dapat pahala korban. Ganti kambing nggak dapat pahala korban, bukan korban itu tadi. Ane pengen korban, pengen dapat pahala korban yang begitu besarnya, nggak dapat pahala korban. Kalau misalkan dia mengatakan bahwa ane motongnya tadi pas imam lagi takbiratul ihram melaksanakan sholat. Habis sholat kan khutbah, belum khutbah tapi imam udah sholat. Jam berapa? 6:30. Kita hitung-hitung nih. Oh kita dapat pelajaran bahwa waktu awal mulai penyembelihan korban itu dari terbit matahari udah irtifa gadar rumah kira-kira jam 6:15 ditambah lagi 2 khutbah dan 2 rakaat dan 2 khutbah. Dihitung-hitung lah jam 6:25 udah masuk waktu penyembelihan. Inti motongnya jam 6:30 berarti sah korbannya. Walaupun khotib belum selesai, bahkan belum mulai melaksanakan sholat. Jadi awal yang dikerjakan di dalam hadis ini secara zahir hadis Rasulullah mengerjakannya udah selesai melaksanakan sholat id dan khutbahnya udah selesai juga. Tapi ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan itu adalah kadarnya. Begitu. Tapi afdolnya jangan begitu juga. Kalau misalkan kita kasih masukan sama yang motong, akhirnya yang motong sembarangan pada nggak sholat. Jangan, suruh sholat dulu, motong habis sholat aja. Yang seperti ini jangan kita kasih tahu kepada mereka sehingga mereka tidak melaksanakan daripada sholat. Sholat ikut sholat kepada mereka dengan imam yang ada di masjid atau di musola, ya. Kemudian setelah itu baru korban. Kemudian juga sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Kalau nggak bisa hari ini, besok nggak apa-apa. Ya, dia mau ngedapetin pahala yang begitu besarnya. Yang paling disukai, amal yang paling disukai di hari raya adalah menyembelih hewan kurban. Mau dapatnya gini pahala yang begitu besar, sampai-sampai dia menyembelihnya sebelum masuk daripada waktu penyembelihannya, yaitu ba'da subuh. Nggak dapat pahala korban. Jadi tunda besok, lusa sampai akhir hari tasyrik. Sebagaimana dari Ibnu Habban juga meriwayatkan, fi kulli ayyamat tasyrik dzabah. Setiap hari tasyrik ada kurban, yaitu boleh kita berkurban di situ. Diriwayatkan, nah, kemudian diwajibkan bagi yang berkurban atau yang memotong untuk niat ketika menyembelih. Nih perhatiin, waktu motong jangan lupa niat. Nawaitu an udhahi hadhihi syah. Ya, saya niat memotong hewan kurban, ya, ini atas nama saya atau siapa disebutkan, ya, Allahumma hadza, ya, dikatakan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minhu. Kalau kita yang sendiri yang motong, ya, kita niat, jangan lupa niat, jangan dia baca bacaan yang panjang, bismillahirrahmanirrahim, baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca bacaan yang lain, bahkan ada yang pakai takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini lagi mau motong, ambil lupa niat. Saking panjangnya itu bacaan, saking lupa niat, udah potong baru dia niat. Nawaitu an udhahi hadhihi syah. Maka enggak sah korbannya. Niatnya kapan? Perhatiin. Diwajibkan bagi yang berkorban atau yang memotong untuk niat ketika menyembelih atau sebelumnya, maka dibolehin sebelumnya. Ini diantara niat yang boleh dilakukan belum melaksanakan daripada pekerjaannya, diantaranya korban, karena sulit, sangat sulit, apalagi orang yang takut sama darah. Ngelihat darah ketakutan, ngelihat kambing itu aja ketakutan dia. Wah, ini kambing ngeliatin gue galak banget nih. Giginya udah mangap aja nih.
Wah, salah motong nih, tangan gue dicaplok. Dia udah ketakutan megang begitu, megang pisau ketakutan dia. Maka niat sebelumnya. Setelah itu ya nggak apa-apa mau niat lagi atau nggak pakai niat lagi nggak apa-apa. Yang penting dia udah niat sebelum dia memotongnya. Kalau nggak niat maka nggak dikatakan nggak sah daripada korbannya. Sampai di sini jelas. Mau diterusin apa ada yang mau pertanyaan? Hah? Gimana? Astamir soal, oke? Wasil, 6.